Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang panduan pengerjaan modul PPG, materi pembelajaran mendalam dan asesmen bagi PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah terpanggil PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengerjaan modul di PPG tahap 2 tahun 2025, yaitu materi pembelajaran mendalam dan asesmen. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan modul, ya, kita akan melihat dulu lini masa PPG bagi guru tertentu tahap 2. Jadi untuk PPG tahap 2 ya, pembelajaran mandiri di ruang GTK atau pengerjaan modul, mengakses modul, mengerjakan jurnal pembelajaran itu dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 12 September tahun 2025. Jadi waktu kalian mengerjakan modul itu sekitar 40 hari lebih ya. Ketiga modul itu wajib kalian selesaikan ya. Jadi jangan sampai terlewat dari waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan intinya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari menu sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu tahap 2 yang bisa kalian akses melalui aplikasi Ruang GTK. Kemudian kalian akses menu sertifikasi pendidik, maka kalian akan masuk ke halaman awal seperti yang ada di layar. Nah, jadi di sini terdapat 3 modul ya pada PPG tahun 2025 ini tahap 2, yaitu modulnya yang pertama itu adalah pembelajaran mendalam dan asesmen, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Jadi pada tiap-tiap modul terdapat waktu ya, estimasi waktu dalam pengerjaannya. Misal contoh, kalian mengerjakan modul pembelajaran dan mendalam dan asesmen ya pada hari ini di tanggal 1 Agustus, maka nanti modul yang kedua akan terbuka lagi di tanggal 8 Agustus atau tanggal 9 Agustus. Ya, begitu juga selainnya atau selanjutnya. Kalau kalian mengerjakan modul pembelajaran sosial dan emosional pada hari ini pada tanggal 1 Agustus, maka nanti modul yang lain bisa terbuka di tanggal 6 atau tanggal 7 Agustus ya. Jadi seperti itu. Kemudian saran saya bagi kalian ya, dalam mengerjakan modul, pilihlah ya modul dengan jumlah hari yang lebih banyak terlebih dahulu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya atau menyelesaikan langsung satu modul, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen ya. Jadi bagi kalian ya, saya mohonkan untuk fokus ya dan bisa menyimak video ini dari awal hingga selesai nanti. Dan kemungkinan video ini juga akan sangat panjang ya, tapi nanti insya Allah kita selesaikan ya, kita bahas bagaimana menyelesaikan satu modul PPG ini ya. Jadi mari kita mulai ya. Jadi kita pilih modulnya ya. Untuk video kali ini adalah materi pembelajaran mendalam dan asesmen. Jadi klik pada bagian modulnya, diklik satu kali, maka akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi sebelum lanjut atau sebelum menyelesaikan atau sebelum mengerjakan modul ini, ada baiknya kalian mendownload dulu full materi dari modul pembelajaran mendalam dan asesmen. Caranya adalah kalian pilih menu pengayaan. Ini kalian klik satu kali, kemudian kalian klik di buku ajar pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Maka nanti akan terdownload ya, akan muncul buku ajar tentang pembelajaran mendalam dan asesmen umum yang fungsinya
nanti akan sangat berguna dalam proses pembuatan jurnal pembelajaran. Ya, silahkan kalian download ini, kalian klik tombol ini kalau kalian menggunakan Google Chrome, silahkan kalian download ya, dan tentukan lokasinya di mana. Jika sudah, kembali ke modul 1 ini atau modul pembelajaran dan asesmen. Saya sebut saja modul 1 agar lebih mudah ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan modul ini adalah langkahnya ya sangat mudah ya, jadi tidak seperti yang beredar infonya modul itu susah apa segala macam, itu tidak ada ya. Jadi cukup mudah dalam menyelesaikan satu modul ini ya. Caranya adalah silahkan ya, kalian klik pada bagian nomor 1 ini, kalian klik satu kali ya, yaitu materinya menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Kalian klik satu kali. Nah, di sini akan ada daftar materi yang wajib kalian akses ya, atau yang wajib kalian pelajari dari awal sampai selesai ya, dari atas ini sampai atas ini. Caranya adalah sangat mudah ya. Kalian cukup membuka aktivitas di tiap daftar materi ini ya. Contohnya seperti ini. Kalian klik satu kali di aktivitas yang pertama. Setelah terbuka seperti ini, kalian akses gulirkan ke bawah. Setelah itu kalian close saja, maka tandanya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Jadi tugas kalian adalah menyelesaikan atau mengakses semua menu aktivitas yang ada di daftar materi ini ya. Kemudian lanjutkan di aktivitas yang kedua ya. Selesai, maka tandanya akan berubah hijau. Kemudian selesaikan lagi aktivitas selanjutnya. Nah, jika seperti ini ya, jika muncul aktivitas seperti ini atau tampilan seperti ini tidak perlu kalian kerjakan ya. Ini tidak perlu kalian kerjakan. Yang kalian perlu kerjakan adalah hanya mengakses aktivitas yang ada di sini ya. Cukup dibuka, dilihat sampai bawah, kemudian kalian tutup. Kemudian selanjutnya sama juga, diakses dari atas sampai bawah, kalian tutup. Ini merupakan bagian dari buku ajar yang sudah kita download tadi ya. Jadi ini merupakan bagian dari modul ajar yang sudah kita download tadi, cuman dipisah-pisah menjadi satu aktivitas atau beberapa aktivitas. Kemudian di sini ada video, silahkan diklik, silahkan kalian tonton videonya. Boleh kalian tonton dari awal sampai selesai, tergantung kalian mau mendalami materinya. Sudah, kalian tutup saja sampai tandanya berubah menjadi hijau seperti ini. Lakukan ya untuk semua aktivitas yang ada di daftar materi ini. Selesaikan, tonton videonya sampai selesai, atau boleh kalian skip, boleh kalian cepatkan. Yang penting pada intinya tandanya berubah menjadi hijau seperti ini. Selesaikan semua aktivitas yang ada ya, kalian selesaikan. Bisa banyak dalam bentuk video. Yang penting tandanya berubah seperti hijau ini ya. Terus selesaikan semua aktivitas. Tidak masalah karena nanti bisa diulang, karena saya membuat video panduan, jadi saya skip saja ya. Yang penting kalian bisa memahami isi dari video ini. Selesaikan ya. Nah, untuk ini hasil telaah ini tidak perlu kalian kerjakan ya, kalian cukup buka saja seperti ini ya. Kalian cukup buka. Nah, sudah selesai, kalian tutup sampai tandanya berubah menjadi hijau. Kemudian lanjut ini ya, sama, cukup kalian buka saja sampai tandanya berubah menjadi hijau. Kemudian di sini latihan pemahaman ya. Jadi di setiap daftar materi akan ada di akhir itu latihan pemahaman. Nah, di sini ada soal 1 sampai 10 ya, wajib kalian kerjakan ya, kerjakan dengan benar untuk mendapatkan pengalaman dari aktivitas yang kalian sudah kerjakan ini. Jadi untuk latihan pemahaman ini soal 1 sampai 10, di sini saya juga sudah menyiapkan ya kunci jawabannya yang bisa nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, di sini untuk subtopik yang pertama itu menerapkan prinsip understanding by design. Nah, saya ada ya. Nah, untuk understanding by design kita lihat ya, apakah kuncinya bisa dipakai, fase-fase yang perlu dilakukan. Kita lihat. Nah ya, jadi kunci jawabannya ini ya, bisa dilihat jawabannya
di sini ya, fase-fase pembelajaran yaitu MD dan selanjutnya apa yang harus dilakukan merupakan tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana saya dapat rancang asesmen, lanjut, dan bagaimana saya mendesain rancang kegiatan pembelajaran, jawabannya, dan nomor 5 rumuskan TP ini. Nanti silahkan kalian sesuaikan ya kunci jawabannya, nanti akan saya share ya, dan download saja di deskripsi video ini ya. Kita lanjut saja, teruskan mengisi sampai soal nomor 10 ya. Kita lihat, nah ya, di sini ada keterangan selamat latihan pemahaman selesai. Jadi otomatis ini tandanya sudah centang hijau, artinya itu soal jawaban kalian itu sudah benar semuanya ya. Jadi kalian klik kembali ke materi dan sudah tercentang semua ya, tercentang semua dari atas sampai bawah. Otomatis aktivitasnya sudah kalian kerjakan atau sudah kalian akses ya, kalian lihat dan kalian buka. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan cerita reflektif, dan klik satu kali, kalian lihat soalnya yang ada di sini ya. Bapak Ibu guru, sebelum melanjutkan pelajaran topik 2, nah kita akan baca, kalian isi refleksinya di sini minimal 50 karakter. Nah di sini saya hanya mengisikan contoh saja ya, agar bisa terbuka menu selanjutnya ya. 50 karakter, ini sampai 50 karakter kalian klik kan. Nah berarti sudah selesai semua ya aktivitasnya dari awal sampai akhir. Kalian klik tombol kembali, dan untuk topik yang pertama kalian sudah menyelesaikannya ya, tandanya sudah tercentang hijau seperti ini ya. Kemudian kalian lanjutkan dengan subtopik yang kedua, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kalian klik satu kali ya pada tombol pelajari, kemudian kalian lakukan hal yang sama seperti di subtopik yang pertama tadi ya, akses semua menu aktivitas, dibuka, tonton, YouTube ya. Jadi seperti itu penjelasannya, sangat mudah dalam mengerjakan mempelajari tiap modul-modul ini ya, modul. Jadi tidak seperti yang kalian bayangkan ya, tidak banyak hal ya, tidak bertele-tele, cukup kalian buka saja ya, kalian lihat dan pelajari. Tidak ada yang kalian kerjakan di ini ya, karena nanti tugas akhirnya itu di jurnal pembelajaran ya. Selesaikan semuanya sampai di latihan pemahaman. Ini juga sama ya, ada 10 soal di latihan pemahaman ini juga saya sudah buatkan kunci jawabannya. Ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat apakah sama ya. Salah satu prinsip pembelajaran ya sama ya, dan good. Kita lanjutkan saja karena nanti insya Allah akan share di kolom deskripsi, silahkan kalian download ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan sampai soal ini harus kalian usahakan benar semua ya. Kalau bisa kalian akses benar semua ya, agar nanti malah hasil ya. Oke ya, udah benar semua. Notifikasi selamat latihan pemahaman selesai ya, kembali ke materi. Kemudian lanjut tulis cerita reflektif ya. Baca soalnya yang ada di sini, soalnya kalian tuliskan ya pengalaman kalian berdasarkan soal yang ada di sini, dan tuliskan ini 50 kata ya. Saya hanya mencontohkan agar bisa selesai dan menu selanjutnya bisa terbuka ya. Jadi jangan diikuti contohnya hahaha seperti ini, tapi kalian ceritakan pengalaman kalian berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari ini. Klik simpan ya, berarti ini sudah selesai aktivitas dari atas sampai bawah. Kita bisa lihat, nah
Topik yang kedua sudah selesai ya. Merancang pembelajaran berdiferensiasi sudah selesai. Lanjut ke subtopik menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Klik satu kali pada menu pelajari, kemudian kalian klik ya, selesaikan semua aktivitas sama, dibuka, kemudian kalian tutup. Untuk video silahkan kalian tonton. Sudah kalian tutup ya, seperti itu. Selesaikan aktivitas yang ada di tiap-tiap subtopik. Sangat mudah dan ya bisa kalian lihat sendiri karena ini berdasarkan pengalaman PPG yang sudah saya laksanakan di tahun yang lalu ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut sampai tombol atau icon yang abu-abu ini berubah menjadi hijau. Nah, di sama materinya teaching right level ini banyak sama ya, lihat apakah sama ya. Figur fungsi soalnya jam Anda pendekatan ya sama ya. Selesai banyak dan saya sharing ya, ntar dan kolom komentar atau di kolom deskripsi ya. Kalau videonya panjang memang harus diselesaikan semua agar ya kita selesai satu modul ini. Kita selesaikan ya. Ini sudah ada notif selamat latihan pemahaman selesai ya. Sudah benar semua jawabannya, jadi klik kembali ke materi. Aktivitasnya sudah terisi semua, tinggal terakhir cerita reflektif juga sama ya. Kalian tuliskan pengalaman berdasarkan kalian tuliskan jawaban berdasarkan pengalaman yang kalian dapatkan dari materi teaching at the right level ini atau dari pertanyaan yang ada di sini. Dan jawaban kalian di sini, kemudian kalian klik kan ya, otomatis nanti semua aktivitas dari atas sampai bawah sudah terselesaikan. Nah, jadi sudah 3 subtopik kita selesaikan, yaitu menerapkan prinsip PD, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan pendekatan teaching at the level, kemudian yang terakhir ya, yaitu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Klik satu kali pada pelajari, kemudian kalian buka lagi ya ke semua aktivitasnya, buat centang abu-abu ini menjadi berwarna hijau ya. Kalian buka, kalian close, kalian tonton video ya, boleh kalian langsung skip, yang penting tandanya sudah berubah menjadi hijau ya. Jadi seperti itu, karena mengakses modul ini bisa berulang-ulang ya, bisa kalian lakukan lebih dari 1 kali ya selama masa pengerjaan modul itu masih tersedia sekitar 40 lebih. Oke, lanjut latihan pemahaman ya. Kembali ini tentang CRT ya, culturally response. Belajar dengan pendekatan. Lanjut ya, lihat kita selesaikan sampai soal nomor kalian peserta PPG tahap 2 tahun 2025 tidak perlu panik ya, tidak perlu pusing atau terlalu overthinking untuk PPG ini ya. Sama di bagian menyelesaikan modul jurnal, karena banyak ya tutorial yang berseliweran di YouTube ya, atau di TikTok. Nah, kalian jadikan referensi atau panduan. Nah, di sini sudah selesai ya. Untuk latihan pemahaman sudah benar semua. Kalian klik kembali ke materi, dan yang terakhir ya, pada sub materi ini kalian tuliskan cerita reflektifnya ya berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Silakan kalian isi, kemudian kalian klik simpan. Nah, ini sudah selesai semua aktivitasnya dari atas sampai bawah. Untuk sub materi menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran, klik tombol kembali. Di sini sudah selesaikan semua subtopik pada modul pembelajaran dan pembelajaran mendalam dan asesmen umum 2.0 ya, biasanya itu. Kemudian ya, setelah menyelesaikan keempat subtopik ini, maka menu post test akan terbuka.
ya, menu post test akan terbuka. Di sini ada 3 post test yang wajib kalian selesaikan. Pada tiap post test ini ya terdapat 5 soal. Kemudian untuk penilaiannya menggunakan sistem bobot nilai. Jadi jawabannya itu mulai dari yang tertinggi, bobot nilainya adalah 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Jadi tidak ada jawaban yang salah pada pengerjaan post test ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk post test yang pertama, PPA atau pembelajaran mendalam dan asesmen umum yang pertama. Klik 1 kali pada PPA umum 1 ini, akan muncul pop up seperti ini. Kalian klik mulai post test. Jadi di sini yang wajib kalian baca, hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Nah, jadi untuk kalian ya, saran untuk kalian pada kesempatan pertama pengerjaan post test ini wajib kalian mendapatkan nilai maksimal, yaitu 25 poin. Karena di sini ada 5 soal, nilai tertinggi adalah 5 poin, jadi 5 dikali 5 adalah 20 poin ya. Jadi itu yang wajib kalian perhatikan. Oke, langsung kita klik mulai post test ini, soalnya akan muncul ya. Dan ini saya juga sudah ada ya kunci jawaban untuk post test modul 1 yang PPA 1. Nah, apakah bisa sama soalnya atau kuncinya? Kita lihat. Nah, di sini ada ya, Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud. Jawabannya buat panduan tugas. Ya, di sini pilihannya seperti ini. Jadi untuk jawabannya tinggal kalian sesuaikan saja. Di kuncinya, opsinya berbeda dengan soal yang ada di aplikasinya. Untuk kalian sesuaikan dengan kunci jawaban yang sudah saya share nanti. Allah bisa sama ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya membuat panduan tugas ya, yang E. Sesuaikannya kunci jawaban dengan yang ada di sini. Kemudian kalian klik selanjutnya. Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik. Nah, di sini jawabannya sama ya, sama-sama E. Klik selanjutnya. Akhirnya pada satu materi belajar tentang poster sebagai media, ini membuat survei minat belajar, survei minat peserta didik. Klik lanjut. Kita mengampu pelajaran PDOK, membuat panduan observasi ya, jawabannya E. Kemudian yang terakhir, Anda adalah seorang guru kelas. Akhirnya melibatkan peserta didik di kelas lain. Cek ulang jawaban ya, di sini pastikan jawabannya sudah benar semua ya, dan kalian klik kumpulkan, maka akan muncul hasil akhir, yaitu hasil post test Anda 25 dari 25 poin. Artinya kalian mendapatkan nilai sempurna untuk PPA modul 1 ini ya. Dan kita lanjut. Nah, di sini muncul hasilnya PPA umum 1 nilainya 25. Kemudian kita lanjutkan untuk PPA umum 2 ya. Kita lanjut saja langsung. Ini PPA modul 2 ya, ini kita buka saja jawabannya. Anda merasa soalnya Anda adalah guru bahasa Indonesia. Nah, ini melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok. Melibatkan, nah ini ya. Selanjutnya, dan selama 5 tahun terakhir nih membuat satu set. Oke, selanjutnya kemudian Anda merasa buat kasus untuk, dan soal nomor 4 kita mengampu bahasa Inggris sebagai konsep membuat proyek menulis ya. Dan soal yang terakhir, Anda adalah guru matematika di kelas 1, membedakan target kompetensi. Oke, cek ulang jawaban ya, pastikan jawabannya sudah benar semua ya, dan klik kumpulkan. Dan hasilnya adalah sempurna ya. Hasil post test Anda 25 dari 25 poin ya. 4 berhasil mendapatkan nilai maksimal di post test yang kedua ya. Sudah ada nilainya di sebelah kanan ini ya, 25 dan 25. Dan kita menyelesaikan post test yang terakhir ya, PPA umum 3. Klik 1 kali, klik mulai post test ya. Nah, di situ tidak ada soalnya, dan di sini saya juga sudah ada
kunci jawabannya ya. Akan share kepada kalian semua. Nah, di sini berdasarkan hasil asesmen Anda mengetahui jawabannya menyediakan sumber belajar. Oke. Ya, kalian klik untuk soal nomor 2, Anda adalah guru matematika. Memastikan kemampuan soal perkalian sebelum bagi-bagikan soal. Kemudian yang ketiga, soalnya Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12, memberikan tugas mengenal. Kemudian soal nomor 4, Anda mengetahui adanya Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler, meminta bantuan peserta didik yang telah lebih mahir. Untuk soal yang nomor 4, Anda mengetahui adanya 2 suku asal peserta didik. Jawabannya membuat kelompok dengan anggota yang membaur. Klik ya. Dan cek jawabannya dulu sebelum kalian kumpulkan. Kalian mau ubah, silahkan klik ubah ya. Tuh, kemudian kalian klik kumpulkan. Dan oke, hasilnya juga sama ya. Hasil post test Anda 25 dari 25 poin ya. Nah, kalian sudah mendapatkan nilai maksimal untuk ketiga post test yang ada di modul 1, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Sudah tertulis ya. Modul PPA post test PPA umum 1 25 poin, PPA umum 2 25 poin, dan PPA umum 3 25 poin. Artinya mendapatkan nilai sempurna di semua post test ini. Setelah menyelesaikan semua aktivitas atau submateri yang ada di modul pembelajaran mendalam dan asesmen ini, kemudian sudah melakukan post test, dan tugas akhirnya adalah membuat jurnal pembelajaran ya. Di sini ada menu jurnal pembelajaran, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Untuk menyelesaikan modul ya, untuk menyelesaikan satu modul ini adalah tugas akhirnya, yaitu mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, jadi untuk membuka menu jurnal pembelajaran ini kalian wajib menyelesaikan ya, atau membuat semua centang di sini menjadi hijau ya, dari atas sampai bawah ini ya. Tadi sudah kita laksanakan dari awal, sudah kita praktekkan dari awal sampai tadi, sampai di post test yang ketiga, barulah menu jurnal pembelajaran bisa terbuka. Kalau ada satu submateri atau satu post test yang belum selesai, dia tidak akan bisa terbuka untuk jurnal pembelajarannya ya. Jadi untuk membuka post test wajib menyelesaikan keempat submateri ini. Kemudian untuk membuka jurnal pembelajaran, menyelesaikan semua submateri, kemudian mengerjakan semua post test ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran? Mari kita bahas langsung saja. Kemudian ya, untuk mengerjakan jurnal pembelajaran, kalian klik satu kali dilengkapi jurnal pembelajaran. Di sini cuma ada satu pilihan ya, jurnal pembelajaran ya. Jurnal pembelajaranku bisa kalian klik buka rincian. Nah, ini adalah petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran secara singkat. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Aksi nyata tersebut ya, ketentuannya adalah menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Ya, di sini perlu kalian bergaris bawahi menyertakan salah satu dokumen. Jadi cukup salah satu dokumen saja. Dokumen yang mana? Dokumen dari materi rancangan pembelajaran yang kalian pilih. Ya, di sini ada 4 tadi kan. Yang pertama, prinsip understanding by design, atau pembelajaran berdiferensiasi, atau teaching at the right level, atau pendidikan nilai, atau pembelajaran sosial emosional ya, refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau membuat rancangan pembelajaran, silakan buat saja rancangan pembelajarannya ya, dari yang ada di sini. Kemudian untuk rencana pelaksanaan layanan atau RPL, kemudian bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata. Kemudian dokumennya dibuat dalam format PDF maksimal 10 MB. Kemudian penamaan untuk dokumennya ini kalian tulis ya, atau kalian buat nama kalian, NIM kalian, kemudian judul aksi nyata kalian. Contoh Lionel Messi, NIM 123456, judul aksi nyatanya pembelajaran mendalam understanding by design ya. Jadi seperti itu. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Nah, jadi silahkan ya kalian buat jurnal pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ada di modul tadi. Nah, jadi di sini ya penjelasannya. Nah, bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran?
saja saya sudah rangkum ya panduan pengerjaan jurnal pembelajaran. Di sini saya ambil materi tentang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Ya, kita masuk ke panduan pengerjaan jurnal pembelajaran. Jadi di sini saya mengambil ya materi tentang menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Ini untuk PPG guru tertentu tahun 2025 yaitu tahap 2. Ya. Menerapkan prinsip understanding by design ini ada di modul pembelajaran mendalam dan asesmen ya, termasuk di pembelajaran mendalam dan asesmen submateri menerapkan prinsip understanding by design. Nah, jadi membuat jurnalnya ya, membuat jurnal itu seperti ini. Yang pertama, kalian kerjakan dulu aksi nyata ya, seperti tadi yang ada di panduan ini ya. Kalian kerjakan aksi nyata ya, bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata, contohnya seperti ini ya. Untuk mengerjakan aksi nyata itu, yang pertama kalian pilih satu dari 4 topik yang ada ya, tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada 4 topik ya, atau submateri. Ini ya namanya 4 submateri ini, kalian pilih salah satu saja ya. Jadi di sini saya mengambil menerapkan prinsip UBD ya, atau understanding by design. Kemudian ya, kalian buatlah ya materi pemahaman atau ringkasan dari menerapkan prinsip UBD ini ya. Dari mana bisa mendapatkan materi tentang menerapkan prinsip understanding by design ini? Di hasil download buku yang tadi ya, hasil download buku yang di pengayaan ini nih, dari buku ajar. Nah, bisa kalian lihat dari sini, jadi bisa diambil materinya dari sini ya. Di sini saya ambil ya ringkasan materi dengan pertanyaan apa itu prinsip understanding by design. Jadi bisa dilihat pada bukunya ya, pada bukunya prinsip understanding by design itu apa. Jadi kalian buat ya, di understanding itu di atas. Nah, jadi untuk ini ya, panduannya tadi apa itu prinsip understanding by design. Jadi prinsipnya itu bisa kalian jelaskan di sini. Nah, bisa kalian ambil di sini. Apa itu prinsip understanding by design? Kalian cari di sini ya. Kemudian kalian buat dalam satu format PDF. Kemudian materi yang kedua, jelaskan 7 prinsip di dalam pendekatan UBD. 7 prinsip. Nah, ini 7 prinsip itu. Kalian copy paste saja dari materi yang ada di sini. Kemudian jelaskan 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam merencanakan. 3 langkah utama. Nih ya, 3 langkah tersebut yaitu tujuan, menentukan asesmen, kemudian yang ketiga merancang kegiatan pelajaran. Nah, jika sudah kalian buat ini ya, jika sudah kalian buat, kalian selesaikan. Kemudian yang kedua kalian lanjutkan dengan membuat rancangan pembelajaran atau konsep pembelajaran. Nah, jadi untuk modul 1 ini ya, untuk modul pembelajaran mendalam dan asesmen, kalian diwajibkan membuat satu RPP atau satu modul ajar yang di dalamnya itu memuat unsur materi yang kalian ambil. Nah, jadi kalian cukup buat ya modul ajar atau RPP yang mengandung unsur menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, jadi kalian buat modul ya, mulai dari identitas sekolah, tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Jadi untuk bagian tanda tangan, kepala sekolah atau tanda tangan kalian itu opsional saja ya. Kemudian jika sudah membuat RPP atau modul, kalian lanjut ke membuat refleksi atau pengalaman bermakna. Jadi ini contoh apa? Untuk refleksi ini kalian tuliskan saja jawaban dari pengalaman kalian mengerjakan modul ini ya. Jadi untuk pertanyaannya silahkan kalian bisa ikuti yang ada di sini ya. Kalian ikuti yang ada di sini contohnya, kemudian kalian isikan berdasarkan pengalaman kalian ya. Ceritakan pengalaman kalian, jangan di copy paste, tapi ceritakan pengalaman kalian sendiri, jangan berdasarkan pengalaman orang lain ataupun dari pekerjaan orang lain, tapi kalian ketikkan ya jawaban dari pengalaman kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian buat dokumentasi kegiatan. Nah, di sini ada 2 ya. Dokumentasi kegiatan bersama rekan sejawat
kalian kondisikan di mana kalian itu sedang melakukan presentasi atau kalian sebagai fasilitator di sekolah kalian, ya, bisa di kegiatan Kombel atau di kegiatan IHT. Kemudian kalian ambil 3 foto, ya, sebagai bukti dokumentasi. Kemudian yang kedua, kalian ambil atau kalian sertakan kegiatan bersama peserta didik kalian di dalam kelas. Kondisikan kalian sebagai guru, ya, karena diambil dokumentasinya di kelas, ya. Pada saat proses pembelajaran kalian sesuaikan saja minimal 3 foto, ya. Jadi ada 2 dokumentasinya yang kalian siapkan, 3 foto bersama rekan sejawat, disimulasikan kalian sedang menyampaikan materi. Kemudian yang satu lagi bersama siswa-siswi kalian di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kalian menyertakan umpan balik dari rekan sejawat kalian. Jadi kalian boleh pilih 1, 2, atau 3 dari rekan sejawat kalian. Kemudian kalian berikan pertanyaan seperti ini, ya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, suruh atau minta tolong mereka untuk mengisinya, ya. Jadi seperti itu. Dan pertanyaannya kalian bisa lihat di sini. Bagaimana perasaan mereka setelah mendapatkan materi Understanding by Design, apa yang mereka ketahui tentang prinsip Understanding by Design, kemudian apa langkah selanjutnya setelah mendapat materi tentang Understanding by Design. Nah, jadi semua yang sudah kalian kerjakan tadi, ya, mulai dari membuat materi ringkasan, kemudian membuat RPP atau modul ajar, kemudian membuat refleksi jawaban kalian, kemudian membuat dokumentasi, kemudian membuat umpan balik, itu semua kalian gabungkan dalam satu file PDF, ya, maksimal 10 MB, ya. Kemudian ketentuannya dalam membuat jurnal itu kalian wajib, ya, menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Google Docs dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Hindari penggunaan Canva atau penggunaan gambar yang berlebihan agar lebih mudah dibaca oleh sistem dan lebih mudah divalidasi. Kemudian kalian usahakan dalam pembuatan refleksi dalam 300 kata atau lebih, ya, untuk menghindari plagiasi. Kemudian validasi jurnal pembelajaran maksimal 3 hari setelah penguploadan. Jadi kalau kalian mengirimkan jurnal pembelajaran kalian di tanggal 2, itu insya Allah nanti akan divalidasi oleh sistem tanggal 5 atau tanggal 6, tergantung antrian jurnal pembelajaran yang masuk ke dalam sistem, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk jurnal ini saya ada contohnya, tapi mungkin saya tidak akan sharing kepada kalian, tapi saya akan menunjukkan urutan-urutannya sama seperti panduan yang saya sudah buatkan tadi. Nah, ya, jadi ini adalah tampilan dari jurnal pembelajaran saya, ya, di PPG yang kemarin saya modifikasi dan saya sesuaikan dengan yang PPG tahun ini. Nah, di sini yang pertama aksi nyatanya saya membuat semacam rangkuman, ya, dari materi tentang Understanding by Design. Nah, ini saya buat, ya, apa itu pembelajaran mendalam, apa itu prinsip understanding, apa itu 7 prinsip, dan apa itu 3 langkah utama. Nah, saya tuliskan, ya, saya buatkan sesuai dengan panduan yang saya tulis tadi di sini. Saya buat di sini, ya. Ini untuk poin yang pertama, pada bagian aksi nyatanya atau merangkum atau meringkas materi. Kemudian yang kedua membuat rancangan pembelajaran. Nah, di sini saya ada membuat rancangan pembelajaran. Nah, ini contoh rancangan pembelajaran atau modul ajar, ya, tentang Understanding by Design, ya, bisa dilihat, ya, mulai dari identitas sekolah, tujuan pembelajaran dan lain-lain sampai di rubrik penilaian. Kemudian yang ketiga membuat refleksi. Nah, ini refleksi, jawaban refleksi saya sendiri. Nah, ini refleksinya, pertanyaannya sama seperti yang sudah saya buatkan di panduan tadi. Kemudian menyertakan dokumentasi kegiatan. Nah, ini dokumentasi kegiatannya, ini bersama siswa, ya, ada 2 foto. Kemudian ada sama rekan sejawat. Di sini saya bertindak sebagai fasilitator, disimulasikan. Kemudian yang terakhir menyertakan umpan balik. Ini umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ya, umpan baliknya berupa jawaban dari pertanyaan, kemudian ditulis tangan, kemudian saya buat di sini, ya. Kemudian saya perintah gabungkan semua dalam satu file PDF. Nah, ini sudah ditulis atau dibuat dalam satu file PDF, ya. Ada 9 halaman di sini. LPTK saya di universitas.
Lambung Mangkurat. Jadi ini adalah jurnal ya pembelajaran yang sudah saya buat tentang materi pembelajaran mendalam dan asesmen umum ya. Seperti itu. Oke. Ya, sudah selesai, sudah tuntas kita bahas ya modul 1 yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen umum ya pada PPG tahap 2 tahun 2025. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Sudah selesai, hanya tinggal melengkapi jurnal pembelajaran. Diklik satu kali, klik pilih, kemudian klik selanjutnya dan klik mulai lengkapi ya tentang ketiga bagian ini. Kemudian ya di sini udah ada ya pilih file yang akan kalian unggah, yang akan nanti jurnal pembelajaran kalian. Klik di sini, kalian klik unggah. Kemudian judul jurnal pembelajarannya bisa kalian lihat tadi. Nah, ini ya contohnya, nama kalian ya, nama kalian, NIM, kemudian judul jurnalnya. Nah, untuk deskripsi ini kalian tuliskan saja di sini ya. Kalian bisa kopikan di sini, kemudian pastekan, kemudian kalian jawab ya. Apa alasan kalian mengambil tugas tersebut sebagai aksi nyata ya, kalian tuliskan di sini. Kalian tulis jawab, kalian jawab dengan jawaban kalian sendiri, versi kalian sendiri. Kemudian di sini juga jawab ya. Nah, sampai selesai atau ketiga pertanyaan ini terjawab semua ya. Kasih nomor kalau bisa. 1, 2, kemudian 3. Kalian jawab semua yang ada di sini ya. Kan jawabannya. Dan di sini juga untuk refleksi sama, kopikan dulu, kemudian pastikan di sini ya. Kemudian diberi nomor 1, data terpilih di sini, kalian tulis jawab ya. Kemudian juga jawab, dan kalian isi jawabannya ya berdasarkan versi kalian. Jangan asal copy paste karena nanti bisa terdeteksi plagiasi ya. Jadi seperti itu yang wajib kalian hindari ya, jangan sampai terdeteksi plagiasi, atau nanti kalau terdeteksi plagiasi kalian akan diminta perbaikan jurnal pembelajaran. Nah, jadi itu ya, dan saya kerjakan berdasarkan versi kalian sendiri untuk jurnal ya, karena materinya banyak ya, bisa kalian pilih bebas saja. Jadi nanti sudah kalian isi semua tentang ini dua-duanya, kemudian kalian klik kumpulkan, nanti akan ada pop-up seterusnya ya. Jadi seperti itu untuk mengupload jurnal pembelajaran. Nah, sini ada notif kerjakan jurnal pembelajaran ya, selesaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika terlalu panjang ya, karena memang sesuai janji tadi diselesaikan ya satu modul dari awal sampai selesai ya, dari awal sampai membuat jurnal pembelajaran. Jadi nanti untuk panduan kunci jawaban insya Allah akan saya share di kolom deskripsi video ini. Oke, selamat mengerjakan modul 1 yaitu modul pembelajaran mendalam dan asesmen yang waktunya 8 hari ya bagi kalian PPG tahap 2 tahun 2025. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video yang ada di channel ini. Boleh kalian share ke rekan-rekan kalian yang sedang PPG juga sama dengan kalian, agar bisa menjadi referensi bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.